Jadi kemarin itu Pak Tarman Iya. itu ada WA yang berbahasa Mandarin ya. Iya. Yang intinya adalah kalau terjadi tahun 98 atau inilah, Iya. itu akan dikirim kapal dan lain sebagainya supaya bisa balik ke sana gitu ya. Iya. Padahal mereka lupa bahwa jutaan orang itu udah hidup dan bersatu di sini kan. Betul. Iya kan, kehidupannya kan di sini. Nah, kalau kita lihat sekarang di sini kan sebetulnya udah jadi keluarga juga di sini gitu kan. Iya. Kenapa ada provokasi seperti itu, Pak Tarman? Terus gimana pandangannya terhadap itu? Iya. Sekarang contohnya, kita gak usah nanya sama orang yang ngungsi ke Amerika dah. Itu kan tadi saya ceritain ngungsi ke Cina. Iya. Sekarang saya ceritain ngungsi ke Amerika. Sekarang mereka berasa gak lebih sara mereka daripada di Indonesia? Sara di sana. Di Amerika ya. Iya. Jadi kalau pulang ke Cina itu pulang ke tempat penampungan gitu kan? Iya. Cuman dikasih makan semuanya mulai dari nol lagi dan lebih susah. Kalau ke Amerika lebih sara di sana ya. Di sana memang sih jadi warga negara bisa begini bisa begitu, cuma Anda dianaktirikan. Wah, orang Asia kerjanya ya mesti sama orang Asia. Gak bisa lu kerja sama bule. Jangan harap dah. Gitu. Iya. Jadi kembali lagi sebenarnya provokasi itu jangan bisa memancing, tapi justru harus membangkitkan semangat. Indonesia ini tempat hidup bersama seluruh bangsa-bangsa di dunia, dan keberagaman itu memang sudah rencananya yang maha kuasa, sehingga masing-masing harus bisa bangkit dan tumbuh menjadi bangsa Indonesia gitu ya Pak Tarman? Betul, kita bangun aja Indonesia. Kita lahir di sini, kita makan di sini, ya kita bakal mati di sini. Gak usah kita bermuluk-muluk kita pindah ke luar negeri, Singapura, Malaysia, Australia. Nggak, udahlah lupain. Orang bule yang ada aja maunya pindah ke Indonesia. Cuma 2 musim, panas, hujan. Tiap hari matahari 33 derajat. Ya, negara mana lagi yang kayak begini? India. Ya, Iya. nggak mungkin. Iya, Udahlah, negara paling makmur ini di dunia. Cuman gimana cara memperbaikinya? Yang ada harus kita perbaikin. Kalau rusak, jangan yang rusak terus kita tinggalin. Dimanapun ya rusak ya bakal lebih rusak. Jadi sebetulnya pertarungannya adalah bagaimana seluruh orang yang ada di Indonesia ini memperbaiki negeri ini gitu ya. Betul. Iya. Membangun, bukan memperbaiki, membangun. Membangun, maksudnya gimana Mas membangun itu Mas? Jadi gini, negeri ini kan sebetulnya ya tinggal butuh satu, Iya. persatuan. Persatuan. Ya, Iya. untuk apa? Iya. Untuk sama-sama tolong menolong. Iya. Kerjasama yang baik. Iya. Ya, antar warga negara. Iya. Ya, dengan kemampuannya Iya. sekali sendiri-sendiri ya, Iya. membangun bersama-sama. Nah, Yang berkeadilan. berkeadilan. Jangan sampai pemerintah hanya membela satu etnis, terus dibikinin undang-undang untuk mendukung mereka. Ya itu salah. Kalaupun mau membela pun dengan cara yang adil. Jangan orang tanahnya dirampas, terus nggak ada yang ngebelain, malah terus didukung menjadi lebih besar lagi. Katanya dia punya modal. Ya semua orang juga punya modal. Saya juga punya modal. Modal apa? Saya punya modal tenaga loh. Saya punya pikiran loh. Walaupun duit mah entek gitu. Iya. Jadi intinya pemerintah itu harus adil, mendorong semua pihak untuk bergerak maju gitu ya. Iya, jangan cuma segelintir orang yang cuma 1% itu. Iya. Kasian dong, kan yang 99% rakyat. Masa yang dianggap rakyat cuma 1%, yang diakomodir undang-undang cuma 1%? Kemana keadilannya? Katanya kita ada sila kelima. Iya. Berarti intinya harus memperbaiki gitu ya ininya dengan berkeadilan. Balik lagi gimana tuh Mas? Dengan kondisi seperti ini membangunnya tuh gimana?
Sekarang gini, saya balik lagi ke cerita tentang membangun yang berkelanjutan. Iya. Ya, ini saya lakuin, bukan Nah. bukan waktu saya cerita kerja tadi itu ya. Iya. Kalau Satu. yang sawit gimana tuh yang sawit? Yang sawit, gini, daerahnya di satu pulau di perbatasan Iya. ya Malaysia dan Kepri dan Riau, Iya, iya. bukan Kepri, Riau. Iya. Ya. Nah, kalau dibangun pabrik kelapa sawit Iya. PKS Iya. di daratan Riau, Iya. ongkos bawahnya itu bukan ongkosnya, jaraknya itu bisa 8 jam Nah, ya ke daerah yang diizinkan oleh negara. iya. Karena aturannya kan standar Betul. ya. 8 jam lebih, Iya. bisa 9 jam ya. Tapi kalau dibawa ke Malaysia Iya. itu cuma 4 jam naik perahu Ah, ya. Ya perusahaannya ya PMA, iya. perusahaannya harus jadi PMA ya. Iya. Ya kita kasih tahu sama gubernur, Nah, sama bupati, iya. Pak, kita tidak membangun di ininya, kita bukan bangun kebunnya saja Oh, bangunnya kebun aja, Mas ya? ya. Iya. Kenapa harus bangun kebunnya aja? Karena yang diizinin oleh sesuai ketentuan dari Departemen Kehutanan Iya. yang boleh dialihfungsikan cuman di daerah itu dan luasnya tertentu. Iya. Oke? Iya, Mas. Apa untungnya untuk pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Riau atau kabupaten di daerah itu? Iya. Ini yang ada di daerah itu kan Riau itu pulau-pulaunya banyak. Banyak ya, kepulauan. Kita siapin dulu Hmm. transmigrasi lokal. Oh. Caranya bagaimana? Pasti tidak standar, Pak. Iya. Kita kumpulin orang itu di daerah kita akan katakanlah kalau itu luasnya 20.000 hektar Iya. ya, dia kumpulin Iya. 1.000 hektaran, Iya. itu bikin kompleks. Oh. Dapat tanahnya 2 hektar tetap dapat. Oke. Iya kan? Karena itu terisolir kan, jadi Iya, ini. betul. Ya. Bikin kampung baru. Ya. Ini tanahnya siap amat, ini tanahnya nggak ada orang pendatang. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh. Kalau ada kekurangan tenaga baru didatengin. Jadi fokusnya memberdayakan masyarakat Yang sudah ada. di situ ya. Kalau enggak nanti dituduh. Hmm. Ya, Pak Ijo dari Jawa didatengin menjajah Riau. Oh. Nah, mungkin Mas balik lompat sedikit nih. Mungkin yang sekarang nggak peka itu dalam rangka undang-undang Cipta Kerja ini, itu dimana di Indonesia sendiri lagi butuh pekerjaan yang banyak, tapi kalau nggak hati-hati malah yang datang itu para pekerja kan gitu dari luar negeri. Nah, ini yang barangkali yang Saya membuat. tidak cerita dari luar negeri ya. Oh iya iya iya. Tadi itu ya. Ah. Kalau diambil dari Jawa, Aha. dari Jawa loh ya, Iya iya. dituduh pasti sama penduduk lokal. Oh. Ini pasti penjajah Jawa jadi. Nah, iya iya iya. Iya kan? Iya, betul. Tidak membangun Daerah. Masyarakat daerah. Jadi Nah. akhirnya Mas bikin. Ya tadi berkelompok Ah. karena mereka ada yang ada di pulau yang sana. Iya. Ini ada kita bikin kelapa sawit. Iya. Ya kan, kebun. Iya. Ya, cuman berkebun ya. Iya Mas. 2 hektar tetap dikasih. Tapi Terus tetap pabriknya nggak dikirim itu minyaknya nggak dikirim ke Malaysia kan? dikirim ke Malaysia. Oh dikirim ke Malaysia. Minyaknya dikirim ke Malaysia. Hmm. Tetapi kan keadilannya di jalan. Oh. Ya. Iya iya iya. Iya. Terus orang Jawanya kemana? Iya, orang Jawanya kemana Mas? Orang Jawanya tadi, Iya. ya kan? Ya kerja di Malaysia, kerja di Oh, pabrik. Kerja di pabriknya justru ya. Kerja di pabrik. Oh. Itu niat tidak menjajah. Hmm. Ya. Jadi nggak juga harus pabriknya dibikin di Indonesia ketika enggak. itu ya. Enggak. Kenapa alasannya Mas? Ya, merusak lingkungan. Oh.
merusak lingkungan. Iya. Jadi aturan pemerintah standar itu tidak kita langgar. Kita negosiasi kemana pekerja kita. Itu Pak di pabrik itu Pak, itu pabrik itu Pak nantinya. Iya. Itu orang-orang ahli. Ya. Iya, iya. Kalau iya kan, itu orang-orang ahli dari mana? Ya dari daerah yang maju di Pulau Jawa. Iya, iya, iya. Ya kerjanya di Johor. Iya, iya. Gitu. Iya, Iya kan? Iya, iya. Gitu. Kerja di pabrik. Yang petaninya orang lokal situ. Iya, 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 iya. Iya kan? Kita orang Indonesia itu pintar tinggal dengan niat. Jangan ada satu teman saya, ya sahabat saya, cuman itu kan ceritanya kan sama. Iya. Tanahnya pasti girik, tanahnya pasti yang kayak gitu. Iya. Ya kalau dia punya ya dibalikin aja. Iya, kan aneh juga masa ada institusi pemerintah dititipin waktu mau AJB girik terus nggak bisa balik, semua pada bengong gitu kan. Pasti. Aneh kan? Pasti. Harus bertanggung jawab itu kan. Pemerintah harus tanggung jawab. Iya benar, kita kayaknya sekarang harus memaksa pemerintah tuh bertanggung jawab. Ya. Jangan cuman apa istilahnya dia melakukan yang dia mau dan dia suka aja kan Mas? Lah iyalah, sekarang saya ambil contoh tentang misalnya transmigrasi. Iya. Transmigrasinya sejak awal diniatin untuk kelapa sawit. Iya, iya. Itu kan di atas tanah. Tapi tiba-tiba daerah itu pasnya tambang Iya Mas. batu bara. Iya. Terus yang 2 hektar itu mau dikembangin diganti batu bara. Nggak mungkin kan Mas ya? Nggak mungkin. Nah, jadi Ya batu bara sawit mah sawit aja. Kelapa mah kelapa aja. Iya, iya, iya. Jangan dialih fungsiin jadi tambang. Nah, Iya kan? iya betul Mas. Ntar tambangnya habis, dikerokin, batu baranya dikerokin. Emang mau si pengusaha nguruk lagi terus jadi ini? Kan bikin sengsara orang. Iya, 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 iya. Nah, Iya. kalau kita lihat dari posisi Pak Jokowi kekinian dengan membayangkan Mas seperti itu barusan, apa yang urgent dilakukan? Karena banyak juga orang bilang kenapa sih Pak Ma'ruf Amin nggak segera didorong untuk melakukan hal-hal yang beliau jelas mampu gitu kan, melakukan proses perekatan negeri gitu kan, kemudian juga apa namanya supaya lebih adem gitu, dan ketemulah berkah-berkah supaya persoalan ini banyak bisa diselesaikan. Gimana tuh Mas kalau menurut Mas? Ini kan sekarang kan sudah Otda. Nah, Otda itu kan bupatinya, gubernurnya itu kan dipilih langsung sama masyarakat. oke. Ya. Orang yang dipilih itu pasti orang yang pintar-pintar juga. Nah, Iya kan? iya, iya. Tujuan mereka kampanye sebelum setelah sampai kepilih Nah, itu kan memajukan daerah. betul. Iya kan? Iya. Ya, jangan sampai ini balik ke Omnibus Law ya. Iya, iya, balik Omnibus Law. Ya. Kekuasaan itu dicabut Dari daerah ya. dari daerah. Oh. Iya. Karena kalau saya juga berpikir Mas, mumpung itu kan Budi Aristiadi itu adik kita Muni, panggilan sayangnya kan jadi wamen desa. Itu kunci pembangunan negeri ini sebenarnya dari desa kan. Nah, iya. Nah, kalau itu kewenangan itu ditarik begitu saja, gimana tuh dampaknya Mas? Sekarang kan mau dibikin mau BUMDes. Oh, Apa sih BUMDes? iya Mas. Ya. Nah, apa namanya? Muni ya? Iya Muni. Muni lebih ngerti dari saya apa yang disebut BUMDes. Iya, 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 iya. Ya. Muni mesti ngerti apa bedanya BUMDes sama tanah bengkok Ah, iya, iya, iya. untuk Pak Lurah. Iya, iya, untuk kepala desa. Untuk kepala desa. Iya, Dengan adanya BUMDes, iya. jangan sampai benturan sama tanah bengkok. Nah, Orang-orang nggak digaji, justru dengan adanya BUMDes harus bisa jadi lebih makmur ya desa itu. Kalau ngambil mengambil alih Nah, ya kekuasaannya Pak Lurah yang dipilih, nah, ya kan Pak Lurah tuh iya betul. dipilih, Iya. terus kemudian pendapat digaji juga enggak, Aha, ya hidupnya dari tanah itu, iya.
Iya kan? Terus mau ngapain? Oh, bahaya itu kearifan lokal ya. Pak Tarman bisa cerita tuh Mas, ada desa di Tiongkok bisa makmur banget tuh. Sampai punya berapa triliun gitu tuh di desa itu. Gimana ceritanya tuh Pak Tarman ya? Lupa ya? Dari YouTube aja saya baca, saya nonton gitu kan. Ah, Kok ada di sono ada desa yang menjadi desa terkaya sedunia, ah, sama rata. Semuanya punya mobil sama, semuanya punya rumah mewah-mewah. Ya intinya mereka itu bisa punya harta segirian banyak bukan dari orang luar, tapi membangun kearifan lokalnya sendiri. Nah sekarang kalau di Indonesia sebetulnya bisa kita tiru. Jangan niru yang hebat-hebat supaya kita demokrasi, tapi intinya bikin peraturan seperti komunis gitu loh. Mau jadi diktator. Ya kita mulai dari memakmurkan desa, itu udah bener. Iya, iya. Berarti niat membangun dari desa itu udah tepat ya Mas ya? Ya benar, tapi jangan sampai kepemilikan si tadi haknya Pak Lurah Iya, iya, iya. itu Diambil. diambil. Termasuk juga haknya warga desa diambil, nggak boleh tuh ya? Apalagi, Iya, 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 iya. iya kan? Iya, iya. Apalagi punya warga desa. Iya, iya. Jangan sampai BUMDes itu menghilangkan kearifan lokal yang seperti tadi Pak Tarman. Nah kalau Mas ingat dulu 2007 tuh kan Mas Pratomo almarhum, ingat ya Mas? Hah? Itu kan sama Budiman, sama Mas Topar, Rasiko kan? Saya ikut-ikutan, itu kan bikin Desa Foundation, ingat nggak? Hah? Pak Mardianto juga datang di Jalan Lembang ketika itu kan, sama anaknya Patri juga tuh yang bungsu tuh yang perempuan. Itu kan bikin Desa Foundation, niatnya ke situ gitu kan, membangun desa. Tapi sejarah menginginkan lain gitu kan, hanya idenya, dan Mas Pratomo banyak melakukan di Jawa Tengah. Mulainya beliau sudah berpulang. Tapi balik lagi, mungkin ide ini sebenarnya udah lama tapi selalu dihambat-hambat, dan sekarang juga ada tantangan baru. Jangan sampai Omnibus Law ini narik kewenangan ke pusat tetapi malahan mematikan otonomi daerah yang direformasi itu dilihat sebetulnya jadi salah satu kunci pembangunan kan Mas? Oh iya. Nah. Iya. Nah sekarang gini Mas, gimana sebenarnya politik itu supaya murah gitu kan, supaya korupsi dan konsesi itu menjadi lebih sedikit lah. Kan sayang tuh kalau jenderal-jenderal, para petinggi negeri yang pensiun padahal masih sehat, dia jadi komisaris di perusahaan swasta yang tertentu gitu kan. Apa nggak dia lebih baik maju jadi bupati, maju jadi gubernur, kemudian jadi penasehat di daerah, ngebangun koperasi, ngebangun pertanian karena aksesnya kuat. Gimana tuh Mas? Iya kan sekarang gini, teman-teman yang jadi ASN Ya. ya, khususnya yang datang dari pusat, Ya. terus kemudian TNI Polri Ya. yang datang dari pusat juga Ya. ya. Itu kan pengalamannya banyak. Iya. Mereka orang-orang pengalaman tuh Mas. Itu orang pengalaman dan Iya. ditugaskan di berbagai Wilayah Indonesia wilayah. kan. Malah ke luar negeri juga banyak kan, duta besar apa segala macam kan. Iya. Nah, terus ya mereka kan bisa dimanfaatkan oleh misalnya mereka maju jadi gubernur, jadi Iya. bupati, terus kalau mamanya yang belum kepilih, belum bernasib untung ya diajak untuk membangun jadi staf khususnya kek, bener, iya ya kan, betul. staf ahlinya kek, Jadi anggota DPRD kan, jadi anggota DPR, DPRD, yang ya. bukan hanya menteri dan BUMN kan, Iya kan, tapi nyebar ke seluruh negeri ini kan, iya. di mana-mana jadi tumbuh pusat-pusat kemajuan kan Mas. Bersih. Gimana caranya ya supaya pada kebuka itu kan? Kan mereka kan pertama kali di dalam, kita ngomong prosesnya dulu ya. Iya prosesnya. Proses pemilihan, proses kenapa mereka harus diajak. Kan Iya. proses ada dari proses pemilihan. Apa Iya. namanya, bupati, Iya, gubernur dan betul. segala macam.
kan bisa diajak mereka menjadi tim suksesnya dulu. Iya. Iya kan, suksesnya mereka dijadiin staf khusus kalau mamanya kebetulan kepilih yang tadi Iya. ya kan, jadi staf khusus. Nggak usah jadi pegawai fungsional Iya, depan, iya. nggak usah. Iya. Ya. Yang baik ada yang kurang, Iya. ada yang lebih, Iya. ya, dibangun lah itu. Iya. Tapi balik lagi, ya jangan sampai ini justru saya nggak ngerti tuh Omnibus Law tuh mengabaikan tuntutan reformasi yang dulu kita perjuangin, Iya. atau justru otonomi daerah nih ya, Iya. khususnya otonomi daerah kecabut. Iya. Kecabut ya, kalau itu kecabut ya balik lagi, Iya. ngapain kita merdeka, untuk apa? Karena kabupaten kota itu pada dasarnya adalah ya Iya. bupatinya ya Pak Bupati zaman Belanda, Iya. ya Iya. ada raja, ada Iya. empat daerah bergabung jadi kerajaan gitu kan, Iya, betul. betul ya? Iya, betul gitu. Lah ngapain merdeka? Ah. Untuk apa merdeka? Hmm. Balik lagi aja, Hah? Iya. Iya kan? Bisa dituduh loh, karena Iya. mereka kan tetap ada, Iya, betul Mas, tetap ada mereka. raja-raja Nusantara ini tetap ada. Benar. Jadi Iya kan? harus hati-hati, jangan sampai nanti kita balik ke zaman kerajaan lagi gitu Mas ya. Hah? Iya kan, dengan struktur yang udah nggak ada gitu kan. Nah, itu kan gini loh ya. Kalau misalnya nih, siapa namanya? Kalau Sultan 9. Iya. Hah? Gimana Mas? Kalau Sultan 9 ya? Ya Sultan 9, sekarang 10. Kalau Sultan 9 10. Ya Sultan Iya. nggak tahu. Sultan 11 saya nggak tahu ada apa Iya. enggak nanti. Saya Iya. nggak tahu ya. Iya, Mas bilang sih katanya kalau sebagai pemimpin agama harus laki-laki. Ya, Tapi kan? kalau perempuan pemimpin agamanya harus cabut, kata Mas kan begitu. Tapi Hah? itu mungkin topik lain lagi lah. Ini Kan nanti. tapi ini penting. Gimana Mas? Kalau ada satu kerajaan atau Iya. daerah, dia panggil, Nah, gue dijajah nih nah, sama itu orang tuh dari namanya siapa nih? Dia bilang aja, minta bantuan, ya kan? iya. Ke negara yang memang Bisa ngincer. bantu. Ya, bisa bantu dan ngincer. Ngincer. Iya. Iya, bisa datang tuh bantuan dan kacau juga tuh Mas. Iya kan? Nggak sebentar, nggak lama, sebentar aja. Walaupun orang belum mikir ke situ tuh Mas, tapi Hah? itu bisa kejadian tuh. Lah, Bahaya itu Mas. dengan adanya YouTube, dengan Nah. adanya informasi yang kayak begini, Mhm. dia begini aja, Hmm. iya kan? Iya. Hah? Iya benar. Jadi balik lagi kita tuh harus. Udah ada contohnya belum? Saya belum tahu tuh Mas. Ada tuh. Gimana Mas? Udah Freeport. Oh iya benar tuh ya, Freeport. Sampai hari ini belum lepas-lepas tuh Freeport. Ya Freeport. Iya kan? Iya. Bosen orang ininya. Ya nanti gue datang sini deh. Mhm. Gue yang ini aja deh, yang lain nggak penting. Indonesia ini mau ngelawan. Iya. Jadi tetap Freeport dikuasai mereka ya. Gak pastilah. Iya. Iya kan? Bangga sih udah diambil. Badan hukumnya kan gitu. Jadi Freeport itu diambil badan hukumnya aja Mas ya. Nah iyalah. Kekuasaannya, kekayaannya, penguasaannya. Ginilah. Sekarang gini aja lah. Yang ngerampas sahabat saya lah. Ya. Iya. Coba latihan ya. Latihannya ini gampang, sederhana. Gimana Mas? Berani nggak? Iya. Ya, apa namanya? Robert Sujasmin Bukan. dibebasin. Apa namanya bursa tuh? Bursa efek, Bursa. Wall Street. Jadi kalau mau publik, ya, Iya. jangan ada di sini. Bukan go publiknya, Ah. tidak di sini. Nah, oke. Bursa New York, Iya.
bursa London, bursa Jepang, bursa Hong Kong. Ini bahas Singapura aja nggak nyampe. Oh, jadi Freeport itu harusnya Bukan, itu loh perusahaan bangsanya sih. Ngomong aja lah. Iya. Sinarmas. ah, Laku nggak? di New York gitu New ya. York Stock Exchange. Iya. Berani nggak di sana? Bisa masuk nggak bisa keluar tuh, jangan-jangan. Bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi udah saatnya juga perusahaan-perusahaan besar itu mulai mikir memperbaiki diri gitu ya Mas ya. Ya nggak berani lah. Oke, nah berarti harus Bukan, memperbaiki. kenapa nggak berani? Karena ada sesuatu hal yang membuat mereka nggak berani, Mas. Ya paling nggak pertama kali ditanya lolos itu lingkungan apa namanya? AMDAL. Bukan AMDAL tuh, apa namanya yang hijau-hijau tuh? Green apa namanya? Gia Green. Bukan green sertifikat yang hijau tuh apa namanya? Lolos lingkungan hidupnya mereka nggak? Iya. Ya kan, layak dikonsumsi nggak? Nggak boleh menindas nggak gitu ya? Iya. Kan? Nah, Layak itu nggak? Oke. Tapi Eropa lolos loh Pak. Siapa? Sinarmas Lolos apa? kan jualan di sana minyak, dibela pemerintah lagi, Iya tapi walaupun dihambat-hambat ya. iya. Nah, jadi balik lagi sih sebenarnya ujian yang paling sederhana untuk pemerintah itu nyelesain dulu sebagai bukti melawan penjajah tuh kasusnya Robert Sujasmin, kasusnya Anis Ricahyani, kasusnya Rusli Wahyudi gitu kan, itu dulu. Budi Kendi gitu kan, yang jelas-jelas udah diajuin yang sederhana. Nah itu adalah ujian keberpihakan pemerintah Pak Jokowi. Jangan sampai Bu Ani itu minta pembelaannya bukan sama ini, malah ke mana internasional tuh. Oh iya, ke ini ya Amnesty Internasional. Nah, PBB. Begitulah minta ke situ, datang itu. Iya. Datang itu. Ah, ini tuh bener nih. Gue punya, malah udah dibangunin lagi, jadi kota lagi di BSD kan. Apa datang aja sekalian daripada gue pusing. Iya. Nah, mudah-mudahan pada kebuka lah Mas. Kejadian karena ini harus segera diberesin. Paling urusannya sama satpam. Nah, iya benar Mas. Satpam Sinarmas. Iya benar. Iya enggak? Iya. Mudah-mudahan mereka sadar sebelum kejadian lah. Makasih. Tapi kalau kita bosan ya kita gitu juga terpaksa. Iya Mas. Oke Mas. Iya. Terima kasih ya.